There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke sobat otodidak, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya berada di project kita, salah satu project kita yang berada di Sumedang ya teman-teman. Yang beberapa waktu lalu sudah saya bikin short videonya, dan mungkin banyak teman-teman juga yang sudah melihatnya ya teman-teman. Jadi di sini bangunan kandang dengan dimensi 12 kali 62 ya, berikut gudangnya. Jadi untuk total panjang kandang adalah 12 kali 54, begitu ya. Dan bangunan di sini adalah bangunan kandang 3 lantai ya teman-teman. Untuk listrik ini juga sudah terpasang, dan saat ini pembangunan kandang di sini atau salah satu proyek yang ada di sini ini sudah selesai ya. Dan itu sekarang kita sedang tes running untuk gensetnya. Dan diberi beban juga teman-teman. Jadi ini untuk blower saat ini sudah kita hidupkan semua ya. Nah, ini kandang yang lama ya. Ini di sini kandang milik Bapak Anggi ya. Jaringan listrik 3 pas ya teman-teman, dengan sistem yang berbeda daripada yang lain ya. Untuk sistem kandang ini, karena apa? Nah, nanti kita lihat di dalam ya. Nah, untuk bagian luar seperti ini ya. Untuk rangka konstruksi atau rangka utama ini menggunakan besi baja IWF 150 full ya. Jadi untuk tiang, anak balok lantai, dan rangka kuda-kuda itu juga semua menggunakan IWF 150. Nah, di sana ada pintu panen untuk bagian tengah dan paling ujung ya teman-teman. Itu ada 2 tangga untuk panen. Itu sudah langsung ke lantai 2 dan lantai 3 ya. Nah, ini untuk bangunan gudangnya seperti ini. Untuk genset biasa kita masih tetap setia menggunakan merek Emerald karena harganya yang terjangkau ya teman-teman. Untuk kapasitas genset lumayan besar ya di sini. Ini karena menggunakan kapasitas 65 kVA. Nah, untuk kapasitas kandang ini sudah jelas sangat sisa ya teman-teman, karena untuk kebutuhan kandang ini hanya di angka 22 kVA begitu. Untuk blower menggunakan blower 50 in
di masing-masing lantai terpasang 5 buah blower. Jadi total ada 15 blower ya. Itu yang punya itu ya teman-teman, yang punya Bapak Anggi itu barusan cek untuk semua peralatan dan semua sistem yang sudah terpasang di kandang. Itu kita pastikan kalau semua sudah berfungsi dengan normal begitu. Itu tes running genset, dan untuk panel induk serta panel ATS juga sudah dites juga. Ini untuk bagian depannya ya teman-teman. Jadi ini untuk bagian depan gudangnya. Di situ ada pintu masuk untuk ke gudangnya, dan di sini untuk pintu masuk ke ruang genset. Sekarang kita coba matikan untuk gensetnya ya. Ini karena PLN ibaratnya tadi mati, dan sekarang akan kita on-kan begitu ya. Oke, itu PLN sudah masuk, dan sebentar lagi genset akan mati dan perpindahan akan, nah itu mati berpindah ke PLN begitu ya. Nah ini sudah memakai listrik PLN begitu, dan genset akan cooling down selama kurang lebih 1 menit begitu. Nah ini untuk bagian gudang. Untuk bagian luarnya ini tetap plester biasa ya teman-teman. Nah, dan untuk bagian dalam sudah ACI ya. Jadi plester ACI, untuk bagian luarnya belum, hanya plester saja begitu. Oke, ini sambil menunggu genset cooling down, kita masuk ke dalam gudangnya ya teman-teman. Nah ini anak-anak tim finishing ini ya. Nah, itu Mas Adi, Om Rawi, sama ini Gendo ini. Oke, sekarang kita masuk aja. Ranung dalan pecah. Nah, inilah bagian dalam gudang ya teman-teman. Berhubung di sini 3 lantai, makanya di sini ini kita pasangkan lift atau menggunakan hoist ya. Nah, ini lift buatan sendiri. Jadi ini sudah berfungsi juga. Jadi nanti untuk angkutan pakan, nanti bisa menggunakan hoist ini begitu ya. Nah ini pencet naik, maka nanti bisa digunakan untuk transport angkutan pakan ya begitu. Jadi ABK tidak terlalu susah begitu ya teman-teman untuk angkut pakan ke lantai 3 begitu ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kapasitas beban ini kemarin kita pasangkan yang kapasitas 4 ton ya teman-teman. Oke, seperti ini ya untuk cara kerjanya. Nah ini di sini ruang gudangnya untuk lantai 1. Di situ terdapat kamar mandi untuk ABK. Nah ini untuk tembok dalam gudang sudah plester ACI semua ya. Untuk pemanas ini menggunakan super saver. Dan untuk lantai ini, lantai 2 dan lantai 3 menggunakan bambu ya, karena menghemat juga ya teman-teman, untuk menghemat budget. Nah ini yang bikin beda dari kandang ini, karena sistem untuk climate control di sini dengan sistem variable speed ya teman-teman. Variable speed dengan menggunakan modul climate control breeder begitu ya. Ini buatan anak bangsa ya teman-teman. Jadi ini buatan sendiri, bukan produk luar ya. Jadi ini buatan rekan kita yang berada di Ponorogo ya teman-teman. Cuman di sini saya fungsikan. Jadi ini karena permintaan kemarin untuk keamanan, untuk safety. Ini saya jadi desain menggunakan 3 mode ya. Jadi di sini untuk mode pertama adalah variable speed, begitu ya. Karena untuk prioritasnya adalah variable speed. Dan yang kedua itu menggunakan
kontaktor ya. Jadi on off-nya itu langsung begitu ya, seperti climate control yang lain. Jadi nanti ketika inverter bermasalah, itu nanti sistem otomatis masih bisa dijalankan dengan mode biasa begitu ya. Nah, dan nanti untuk sistem yang terakhir, ketika nanti ada masalah dengan sistem climate control ini, alat climate control ini nanti bisa dijalankan menggunakan mode manual seperti itu. Makanya di sini mungkin banyak teman-teman yang sudah menggunakan sistem variable speed bertanya-tanya, kok sudah variable speed kok masih banyak saklarnya mas? Ya memang ini untuk keamanan begitu ya. Nah, seperti biasa, karena saya sebagai pembuat kandang di sini itu untuk menghemat budget, untuk panel ini itu untuk sistem di depan sini hanya kontrolnya saja teman-teman ya. Jadi untuk sistem power blowernya ada di belakang kandang ya teman-teman, ada di bagian dalam kandang maksud saya ya. Jadi itu agak sedikit memangkas biaya untuk pembelian kabel begitu ya. Dan untuk tegangan drop juga bisa diminimalisir begitu ya. Nah, untuk bagian dalam panel ya sederhana ya teman-teman, karena ini memang hanya sistem kontrolnya saja. Nah seperti itu. Seperti biasa untuk sistem perintahnya saya menggunakan kabel AWG, kabel kecil-kecil itu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita mungkin teman-teman banyak yang masih bingung ya, sistem variable speednya seperti apa mas ya, seperti ini ya. Ini karena memang nanti untuk pengoperasiannya mungkin teman-teman ada yang belum tahu, mungkin nanti saya buatkan videonya secara tersendiri ya teman-teman. Dan ini untuk saya turunkan secara manual saja. Ini saya coba menggunakan variable speed. Saya turunkan untuk kecepatan anginnya, karena ini saat ini sedang running pada kecepatan maksimal. Sekarang saya akan turunkan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, itu jadi kecepatan maksimal ya, kecepatan maksimal. Dan untuk kecepatan anginnya ini sudah saya lengkapi dengan sensor kecepatan angin ya. Jadi teman-teman bisa baca untuk kecepatan angin di dalam kandang itu berapa. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Nah, ini sekarang saya aktifkan dulu untuk sensor kecepatan anginnya. Nah itu teman-teman, kecepatan angin adalah 1,6 ya saat ini. Itu berada di tengah kandang karena sensornya saya letakkan di tengah kandang. Sekarang saya akan turunkan teman-teman, biar saya untuk review di dalam kandangnya nggak berisik ya, karena anginnya itu cukup mengganggu untuk suara dalam video begitu ya. Ini kecepatan 48 Hz ya teman-teman. Sekarang akan saya kurangi. Itu perputarannya jadi nanti agak pelan begitu ya. Nah ini saya turunkan, oke, sampai di angka 10 Hz. Oke, 9 sudah cukup. Nah itu blower berputar sangat pelan ya, gitu ya. Seperti itu ya teman-teman untuk sistem variable speed di kandang ini begitu ya. Sebenarnya fiturnya sangat banyak. Nah, mungkin saya akan buatkan videonya next ya, untuk pembahasan khusus untuk panel ini saja begitu ya. Oke, sekarang kita masuk di dalam kandang teman-teman. Nah, karena ini hanya kandang pendek ya teman-teman, jadi untuk sistem feeder, minum itu masih biasa ya, masih manual. Karena bisa memangkas biaya operasional kita juga teman-teman. Kalau menggunakan auger dengan kandang hanya di angka 54 itu mungkin agak boros ya. Pertama karena itu biayanya cukup mahal untuk biaya awalnya. Dan yang kedua nanti ya listriknya juga akan membengkak teman-teman begitu. Nah, ini untuk semua peralatan sudah kita tes semua. Karena memang hari ini kita jadwalkan untuk serah terima dengan owner begitu ya.
Untuk naik turun line minum, ini kita sudah menggunakan handwind ya, seperti ini. Jadi naik turunnya untuk line minum menggunakan handwind. Untuk pakan masih tetap manual. Nanti untuk penyetelan pakan masih biasa menggunakan adjuster saja. Dan untuk drinking system biasa teman-teman, karena ini kandang pendek, kita menggunakan sistem gravitasi saja. Dan ini di sini ada tandon sebesar 250 liter yang nanti digunakan untuk pencampuran obat dan line minum ke masing-masing line begitu ya untuk ayamnya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang masih ingat juga ya teman-teman untuk sistem tirai cell deck ya. Jadi ini tirai cell deck ini seperti yang ada di Aceh ya teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman yang sudah lihat video saya sebelumnya yang pembahasan untuk finish kandang di Aceh itu ya. Nah, jadi untuk tirainya sama ini ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, tapi di sini untuk naik turunnya ini kita bikin atau kita desain menggunakan satu handwind saja. Jadi ini nanti diputer naik atau turun itu nanti untuk tirai yang kanan kiri itu bisa naik secara bersamaan itu ya. Gitu. Jadi untuk tirai yang berada di kiri dan sebelah kanan itu ya, itu nanti akan turun atau naik sesuai setelan kita secara bersamaan begitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke tengah kandang teman-teman. Nah, ini semua sudah rapi ya teman-teman. Jadi sudah dites juga. Dan ini nipple juga sudah kita tes juga. Untuk feeder ini memakai yang cukup bagus ya teman-teman. Gitu. Untuk nipple juga sama ya. Jadi ini sudah lebih dari cukup lah ya. Sudah standar untuk kandang ayam close house begitu ya. Nah, ini untuk sensor kecepatan angin, sensor suhu dan kelembapan ya. Berada di sini semua teman-teman. Berada di sepertiga kandang ya. Di belakang kandang. Dan untuk climate control tadi, karena memang kebanyakan mungkin dari climate control yang lain itu karena mungkin panel berada di depan kandang atau berada di dalam gudang begitu ya teman-teman. Mungkin untuk pembacaan sensor kurang akurat ya teman-teman. Tapi ada tapinya ya teman-teman. Untuk climate control buatan kita ini kita bedakan teman-teman. Agar pembacaannya akurat, lebih akurat, itu kita dengan sistem menggunakan sistem pakai Modbus ya teman-teman, Modbus RS485. Jadi untuk pembacaan temperatur, kelembapan dan kecepatan angin itu lebih akurat begitu ya. Karena untuk jarak yang lumayan jauh, semisal atau kandang 12x120, itu nanti untuk pembacaan sensornya itu akan lebih bagus atau lebih akurat begitu ya. Jadi sangat minim sekali terjadi perselisihan pengukuran yang kurang akurat jika menggunakan sistem ini. Nah, itu kelebihan dari climate control buatan kita begitu ya. Nah, lanjut. Ini jadi untuk blower lantai 2 dan 3 itu menyala maksimal semua, jadi agak berisik ya teman-teman. Nah, ini untuk lantai satunya, ini putaran blower sudah minimal ya, tadi di setel di 10 Hz, jadi ya putarannya seperti ini. Nah, ini untuk pintu butterfly-nya juga terbukanya hanya sedikit teman-teman, begitu ya. Nah, itu untuk air flushing juga sudah terpasang semua, dan tadi juga sudah saya uji coba ya. Nah, itu untuk panel powernya teman-teman. Untuk panel power blower berada di situ ya. Nah, ini kita lihat dulu teman-teman untuk bahan feedernya. Nah, ini teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ya produk ini ya, feeder ini ya. Nah, ini bagus teman-teman, cukup bagus ini. Nanti teman-teman yang ingin memesan silahkan hubungi kita, bisa untuk pengadaan peralatan
mulai dari feeder, nipple, climate control, dan lainnya. Bahkan untuk pembuatan kandang bisa langsung hubungi kita ya. Nanti untuk nomornya sudah saya cantumkan biasa di kolom deskripsi. Bisa kalian WA atau telepon, silahkan. Nanti saya sediakan beberapa nomor. Jika nomor yang satu sibuk, silahkan hubungi yang lain. Maklum ya teman-teman, kita sering keluar kota, mungkin kita lagi nyetir atau lagi ada keperluan, ada perbincangan dengan yang lain. Jadi ketika ada panggilan mungkin belum sempat direspon begitu ya, atau mungkin WA responnya agak lama ya, agak dimaklum saja teman-teman. Jadi karena memang banyak sekali chat yang masuk, jadi mungkin tertimpa dengan chat yang baru ya. Jadi itu sangat kadang-kadang kita membutuhkan waktu, mungkin pas ada waktu luang baru kita buka satu-satu begitu ya. Nah, ini untuk panel powernya ya teman-teman, panel power blowernya. Jadi ini untuk suplai tegangan besar ke masing-masing blower. Di sini ada 5 blower ya teman-teman. Itu ya, 1 2 3 4 5 ya. Dan saya gunakan inverter cukup besar di sini karena memang kebetulan saya kemarin pesen yang agak kecil nggak ada ya, saya gunakan yang besar gitu. Nah seperti ini ya, kita ini menggunakan inverter merek Schneider dengan kapasitas 7,5 kW ya. Ya cukup besar. Jadi kalau untuk kapasitas 5 blower itu sudah sisa ya teman-teman. Nah, untuk dalamnya ya seperti ini ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ingin yang pengen buat sendiri ya, nanti silahkan hubungi saya ya, nanti ya saya ajari pasti ya teman-teman. Oke gitu. Memang sistemnya kalau dengan sistem double atau pengamanan 3 mode itu agak rumit ya, karena memang diperlukan kontaktor banyak, diperlukan settingan inverter yang cukup detail juga agar menghasilkan performa yang maksimal juga begitu ya, atau sesuai harapan begitu. Dan untuk bagian depan atau bagian panel pintu itu kita sudah lengkapi dengan alarm juga. Jadi nanti ketika ada blower yang bermasalah itu overload akan ngetrip dan akan membunyikan alarm. Jadi langsung ketahuan blower mana yang bermasalah. Dan di sini ada lampu untuk indikator fasa. Ketika nanti ada fasa salah satu dari PLN yang error atau sumber daya dari PLN atau genset yang error, itu nanti alarm akan bunyi dan akan memutuskan jaringan sepenuhnya di sistem panel ini agar dinamo tidak kebakar. Begitu ya teman-teman. Dan di sini ada indikator variable speed dan relay. Ini ya yang sudah saya ceritakan tadi teman-teman di depan. Jadi ini ada 3 mode untuk variable speed, relay dan manual. Begitu ya. Oke, di sini tegangan cukup bagus ya. Di angka 360, 370 volt. Oke, sekarang kita lanjut keluar gudang ya, keluar kandang ya teman-teman, maksud saya. Nih, untuk kita lihat langsung ke pintu belakang ya. Nah, ini untuk bagian luar kandang gitu ya. Untuk kandang ini sudah kita lengkapi dengan deflektor juga ya teman-teman, untuk membuang anginnya ya, membuang anginnya dengan sistem seperti ini ya. Jadi ini miring ya teman-teman untuk sistemnya. Nah seperti ini. Dan di sini sudah saya lengkapi juga dengan pintu masuk. Nah ini kita masuk ke ruang deflektor teman-teman. Wah ya wanginya kenceng ya di sini ya. Suaranya berisik enggak nih? Jadi sistemnya miring ya teman-teman. Nah ini ya. Untuk blowernya seperti ini ya teman-teman. Nah itu ya. Ini yang tadi lantai 1 karena kita setel di 10 Hz, jadi putarannya hanya pelan, butterfly hanya terbuka sedikit ya. Gitu. Nah kalau yang atas-atas itu kan maksimal semua ya, jadi terbukanya full ya itu ya untuk butterfly-nya. Jadi untuk sistemnya ini angin dibuang ke atas sana ya teman-teman ya. Nah begitu ya. Nah seperti ini ya untuk sistem
deflektor si kandang ini, gitu. Oke, berisik ya, keluar saja. Kita lanjut ke lantai 2 mungkin ya teman-teman. Kandang yang lama teman-teman, kandang Bapak Anggi yang lama, itu kapasitasnya berapa ya, 15.000 kalau nggak salah itu ya, dimensi 10 kali 55 kalau nggak salah. Tapi itu untuk konstruksinya menggunakan konstruksi kayu begitu ya, sama ada deflektornya juga, cuman modelnya beda ya teman-teman sama punya kita. Kalau punya kita miring ya, kalau itu lurus ya. Ini hanya pengembangan model saja dan tujuannya ya. Nah, ini kita langsung naik ke lantai 2 dan 3 ya, dari pintu sini bisa. Tapi dikunci enggak ya? Coba tak lihat dulu. Untuk tirai ini sudah menggunakan handwind ya. Untuk kandang ini, wah digancing teman-teman. Dikunci ternyata. Sekarang coba ke lantai 3, dikunci enggak ya? Wah, enggak teman-teman. Wah, terpalnya terbang semua teman-teman. Udah disusun ya. Wah, sini. Nggak apa-apa buat ngetes ya. Nah, ini kondisi di lantai 3 ya teman-teman. Langsung lompat ke lantai 3 ya. Untuk kondisi di lantai 3 seperti ini ya. Mudah-mudahan nggak berisik ya teman-teman, karena ini blowernya nyala semua. Nah, di sini untuk lantai 3 memang ada 2 panel ya. Memang untuk panel powernya ini memang tiap lantai sendiri-sendiri ya teman-teman. Tapi di sini untuk panel pembagi saja. Isinya nggak ada isinya. Isinya cuma busbar saja ya. Nah, itu untuk pembagi tegangan saja ke masing-masing lantai begitu ya. Ya, ini Pak. Ini paling ruwet ini. Paling ruwet kabelnya gede-gede lagi ya. Nah, kalau sistem panel power blowernya ya seperti ini ya. Oke. Nah, ini dia berjalan di angka 47 S ya untuk blowernya. Gitu. Nah, ini untuk lantai 3 kondisinya seperti ini. Untuk lantai menggunakan lantai bambu ya tetap ya. Karena memang untuk menghemat budget juga begitu. Untuk plafon ini seperti biasa kita menggunakan rangka holo 24 ya teman-teman, holo 24. Dan untuk terpalnya ini kita menggunakan A5. Dan untuk pemasangan terpal ini berada di atas holo begitu ya, di atas holo. Jadi kalau blower hidup itu holo ikut nahan juga begitu ya. Dan yang model sekarang dari kita itu untuk pemasangan ininya, pemasangan apanya, baut dari ininya, terpalnya itu kita pakai karet ya, peredam seperti ini ya. Jadi lebih kuat ya. Nah, gitu ya. Selain di staples, kalau yang dulu kan kita hanya staples saja ya teman-teman. Ini ya, kelihatan nggak ya? Nah, ini staples saja. Tapi sekarang kita sudah double dengan karet juga. Jadi untuk meredam angin begitu ya. Jadi untuk kebocoran angin dari sini itu lebih minimalisir gitu ya. Lebih minimalisir kebocoran angin begitu. Itu Mas Anggi yang punya kandang ini. Mas Anggi. Ya. Aduh, ini baru review-review ini ya. Ya buat ya. Pengalaman peternak-peternak yang lain juga. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah beres. Sudah beres ya? Chicken insya Allah awal September lah. Chicken. Awal September, oke. Okay. Untuk testimoni pembuatan kandang dengan kita bagaimana nih? Minta sedikit saran atau mungkin bagi teman-teman peternak yang lain juga? Alhamdulillah dari awal pembuatan step per stepnya itu
lancar. Lancar ya. Dari konstruksi alhamdulillah bagus, tingkat kerapihan alhamdulillah bagus, dan yang paling utama ini apa, saya itu punya 2 kandang Mas Satrio. Iya. Kandang yang pertama itu sistemnya itu pakai Temtron 304. Oke. Nah yang sekarang yang bikin saya sumringah itu udah bisa diaplikasikan dengan sistem variable speed. Oke, mantap. Dan saya rasakan sendiri sistemnya itu mudah dimengerti, bahkan untuk yang belum berternak pun saya yakin itu bisa sangat dipahami. Mantap. Mudah-mudahan hasilnya Ya. memuaskan Mas Satrio. Iya, betul. Jadi nanti dengan harapan ke depan kita menggunakan sistem yang baru ini, menggunakan variable speed, jadi untuk bisa menambah meningkatkan performa kandang ya. Begitu ya Mas Anggi ya. Siap. Top. Mantap. Oke, mungkin kita teruskan untuk review yang lain dulu untuk teman-teman. Tuh, jadi sedikit testimoni dari customer kita ya, Bapak Anggi yang berada di Sumedang ini ya. Nah, seperti itu ya. Ini tadi nggak sengaja aja teman-teman. Nggak sengaja ketemu berada di lantai 3 ya. Udah tak tanya-tanya sekalian toh. Ya, seperti itulah ya. Ya, kita bicara apa adanya ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu atau belum kenal dengan kita, ya mungkin agak mungkin kurang percaya juga ya dengan kita ya. Toh kita hanya orang biasa saja gitu ya. Kita bukan pemborong juga, sudah saya jelaskan dari awal ya teman-teman. Kita bukan pemborong sebenarnya, kita hanya peternak biasa, tapi kebetulan bisa bikin kandang begitu ya. Dan kita selalu berinovasi untuk meningkatkan performa ayam atau dunia peternakan itu lebih bagus, lebih baik begitu ya. Jadi untuk meningkatkan performa atau peternakan di khususnya di Indonesia, itu untuk para peternak di Indonesia bagaimana, itu kita selalu berinovasi ya teman-teman. Selalu berinovasi, selalu mencari yang terbaik buat peternak begitu ya, atau untuk mendongkrak. Soalnya kita sendiri juga punya kandang sendiri ya teman-teman. Jadi untuk eksperimen di kandang kita sendiri pun seringkali kita lakukan begitu ya. Nah, ini untuk sensor berada di sini ya, sama dengan lantai 2 dan 1 begitu ya. Seperti itu. Oke, ya seperti ini ya teman-teman untuk kondisi di kandang, di dalam kandang di lantai 3. Ini sudah fix, sudah selesai semua. Nah, ini ada sedikit kebocoran ini, nanti kadang-kadang ini ya wajar aja ya teman-teman, karena memang nanti ini bisa dibetulin, ini sebenarnya hanya kotor saja begitu ya. Nanti bisa dilepas ya, bisa dilepas. Nah, ini kan nanti biasanya kalau nipel baru seperti ini itu hanya kotor ya, kena apa itu namanya, kotoran-kotoran dari ini ya, kotoran-kotoran dari potongan-potongan itu ya, selangnya itu ya teman-teman. Nah, jadi ini dibersihin aja, nanti kadang-kadang suka sembuh sendiri ya. Nanti digini-giniin aja suka sembuh ya. Nah, ini kita atur sekarang aja daripada mainan air nanti basah semua malahannya. Oke, lanjut. Wah, ini terpalnya tadi sudah disusun, jadi acak-acakan semua ya. Ini nggak apa-apa lah. Untuk dragging system biasa ya teman-teman. Jadi ini di sini hanya sistem pakai tandon saja tanpa dosatron, tapi sudah ada filternya juga begitu ya. Jadi itu nanti untuk mengasih klorin dan air bersih itu nanti bisa ditaruh di situ ya untuk filternya. Oke. Tuh tirasel deck sudah oke semua begitu ya. Ini kondisi di gudang lantai 3 seperti ini ya. Nah, ini liftnya, di lantai berapa tadi? 2 ya. Lantai 1 teman-teman, diturunin lagi. Nah, ini hoistnya ya. Kalau teman-teman pengen bikin pakai lift ya seperti ini ya, itu. Pakai hoist seperti ini ya, itu ya. Dan jangan lupa teman-teman. Jadi mungkin teman-teman mungkin hanya 1 kolong saja. Ini saya bikin untuk selingnya itu 3 kali ya, jadi lebih enteng. Cuman pergerakannya lebih lambat. Tapi untuk kekuatan lebih kuat seperti ini, begitu ya.
Nah, ini untuk tampungan air utama teman-teman. Tampungan air utama ada 2. Ini kapasitas 1000 liter per satunya, jadi ada 2000 liter ya. Jadi ini cukup untuk satu kandang ini ya, itu ya, seperti itu. Ini sistem untuk lantai 3 juga sama, masih bambu juga, karena memang lebih hemat. Kalau teman-teman pengen pakai lantai PVC juga silahkan, nanti kita buatkan ya. Tapi ya agak mahal teman-teman. Tapi kalau kerapian sih lebih rapi pakai lantai PVC ya, begitu. Seperti itu ya. Oke, ini kondisi di lantai 3 begitu. Ada jendela kanan kiri. Oke, sekarang kita turun ke lantai 2. Waduh. Lantai 2 udah seperti ini. Itu tambahan kemarin dari yang punya, jadi ya nanti mau dipakai apa terserah lah. Ya. Ini lantai 2 sama, semua sistem variable speed ya. Sudah dimatikan semua ini ya teman-teman, biar nggak berisik. Oke, ini kondisi lantai 2 sama dengan lantai 3 ya, bersama. Nanti untuk pintunya berada di sini, untuk pintu liftnya sama. Oke, seperti ini. Oke, mungkin ini sedikit review ya teman-teman. Di kandang ini, salah satu proyek kita yang berada di Sumedang. Kandang 3 lantai punya Bapak Anggi, mungkin bisa menjadi gambaran bagi teman-teman peternak semua. Sekarang coba saya perhatikan. Nah, ini untuk sebagian sel decknya ya teman-teman. Untuk tampungan biasa kita seperti ini, tampungan berada di kasih kolam gitu ya. Ini airnya kotor karena nanti tadi saya buat cuci sel deck ya, jadi masih kuning gitu, nanti bisa dikuras gitu. Oke, ini bagian luar kandang samping sebelah kiri tanpa pintu karena pintunya berada di sana ya, seperti ini. Ini kita pakai handwind ya, itu ada 3 karena memang untuk 3 lantai begitu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman review kandang di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel kita, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan info penting dari kita. Bagi kalian yang ingin konsultasi, silahkan, sudah saya sediakan nomornya di bagian deskripsi. Silahkan kalian pilih sesuai selera kalian. Mudah-mudahan kandang ini bisa berjalan dengan normal dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Akhir kata, sekian dan terima kasih ya.